Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami akan menjelaskan alur dari flowchart siklus penjualan. Jadi, dari departemen penjualan, saat dia mengeluarkan transaksi, maka akan langsung dicatat ke pesanan penjualan, yaitu berupa nota pesanan. Nah, dari transaksi tadi bisa dilihat itu ada dua macam transaksi, tunai dan non-tunai. Kalau misal dia tunai, maka dari nota pesanan tadi akan diambil satu untuk diberikan ke Departemen Keuangan, lalu Departemen Keuangan akan mencatat penerimaan kas di BKM. Dan setelah dari BKM, itu akan diserahkan ke Departemen Akuntansi. Jangan lupa nota pesanannya diarsip dulu. Nah, waktu sudah diserahkan ke Departemen Akuntansi, maka Departemen Akuntansi akan membuat jurnal penerimaan kas, setelah itu diarsip. Itu jika untuk transaksi yang tunai. Kalau semisal yang non tunai, maka dia akan membuat nota pesanan terlebih dahulu, lalu nota pesanan tersebut akan diberikan langsung kepada Departemen Produksi. Jadi nota pesanan diberikan ke Departemen Produksi, lalu Departemen Produksi akan menyimpannya atau mengarsipnya, lalu Departemen Produksi itu akan membuat kartu permintaan bahan, dan kartu permintaan bahan itu digunakan untuk bahan baku dan bahan penolong. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ke Departemen Gudang. Kita menerima kartu permintaan bahan baku dan juga bahan penolong dari Departemen Produksi. Kemudian kita mengecek apakah bahan-bahan tersebut tersedia atau tidak. Kalau semisal tidak, maka akan berada ke sistem pembelian. Namun kalau misal tersedia, maka akan kita catat ke kartu persediaan bahan baku dan bahan penolong untuk pengeluaran barang yang telah diminta tersebut, dan juga kita akan mencatat di kartu persediaan barang dalam proses. Kemudian setelah itu barang kita akan serahkan ke bagian produksi. Setelah bagian produksi menerima barang bahan baku dan juga bahan penolong tersebut, maka bagian produksi akan membuat job order sheet untuk produksi dan menghasilkan dokumen yaitu job order sheet yang merupakan saat proses. Kemudian juga membuat job order sheet untuk produk yang selesai. Dikarenakan pencatatan kami dilakukan setiap seminggu sekali atau pada saat pesanan tersebut selesai, maka job order sheet saat proses atau produk dalam proses dan juga produk dalam selesai, maka kita akumulasikan mencatatnya pada saat produk sudah selesai. Seperti ini, kita langsung pindahkan ke jurnal umum di bagian akuntan untuk mencatatnya. Kemudian, setelah selesai mencatat tersebut, di produk yang sudah selesai ini kita serahkan ke bagian gudang dengan dokumen job order sheet yang sudah selesai tadi, dan bagian gudang akan menerima barang jadi tersebut dan dicatat di kartu persediaan barang jadi. Tidak lupa job order sheet tersebut kita arsipkan berdasarkan tanggal. Setelah itu apabila produk jadi tersebut kita antar, maka akan lanjut ke beberapa siklus berikutnya. Namun apabila tidak langsung diantar, maka sudah selesai. Nah, apabila produk langsung diantar, maka barang akan diserahkan ke Departemen Penjualan di dan dilaporkan ke Departemen Akuntansi untuk dicatat. Oke, dari Departemen Akuntansi akan menerima laporan produk yang akan terjual. Nah, dari sini akan melihat penjualan tersebut itu dilakukan secara kredit atau secara mungkin tidak kredit. Apabila tidak kredit, maka hanya akan membuat DO saja atau delivery order saja, karena tidak akan membuat faktur. Faktur penjualan kan hanya untuk penjualan kredit saja. Kemudian kemudian kemudian
dokumen-dokumen tersebut akan dipindahkan ke bagian penjualan, dan bagian penjualan akan menerima dokumen-dokumen tersebut beserta barang yang diterima dari departemen gudang. Kemudian barang dikirim beserta faktur dan DO dan juga akan selesai. Selanjutnya ada siklus pembelian. Yang pertama, dari departemen formnya diserahkan ke bagian departemen pembelian. Lalu dari departemen pembelian membuat form bukti SPB atau surat pesanan pembelian untuk dikirimkan ke pemasok. Lalu ketika kita sudah menerima barang atau pesanan dari pemasok, kita menerima faktur pembelian dari pemasok, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian dari departemen pembelian menyerahkan barang kepada departemen gudang untuk membuat form bukti penerimaan barang dan dicatat pada kartu persediaan. Selanjutnya untuk faktur pemberian rangkap 2 kemudian diserahkan kepada departemen akuntansi, dan departemen akuntansi akan mencatat ke kartu persediaan buku pembantu piutang, kemudian secara sementara dan selesai. Selanjutnya di sini ada flowchart dari retur penjualan. Dari departemen penjualan ini kita menerima retur penjualan, kemudian selanjutnya departemen penjualan yang sekaligus juga mengembalikan barang. Kemudian next ke departemen gudang. Departemen gudang itu menerima 4 rangkap bukti memo itu dari departemen penjualan sekaligus juga mengembalikan barang. Kemudian departemen gudang juga menandatangani dokumen sehingga dokumen 4 itu bisa disebarkan ke departemen yang lainnya. Nah, di sini sekaligus juga mengarsipkan dan juga menjurnal di kartu persediaan. Selanjutnya di departemen akuntansi, di sini departemen akuntansi menerima bukti memo serta menjurnal umum dan juga mengarsipkan. Departemen keuangan ini menerima bukti memo juga sekaligus memberikan kas kepada pembeli dan juga mengarsipkan hasil bukti memo tersebut. Nah, baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.